Minyak adalah istilah yang memiliki makna yang luas dan seringkali ambigu. Di satu sisi, kita berbicara tentang minyak bumi, sumber daya alam yang menjadi tulang punggung industri energi global. Di sisi lain, ada minyak goreng, bahan penting dalam dunia kuliner. Keduanya, meskipun berbeda secara substansi dan fungsi, memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai kedua jenis minyak ini. Minyak bumi atau crude oil adalah cairan kental berwarna gelap yang terbentuk dari sisa-sisa organisme laut purba seperti plankton dan alga yang telah terpendam di bawah lapisan tanah selama jutaan tahun. Proses pembentukan minyak bumi adalah hasil dari serangkaian fenomena geologis yang kompleks. Pertama, ketika organisme-organisme ini mati, mereka tenggelam ke dasar lautan dan tertimbun oleh sedimen. Dalam kondisi tanpa oksigen, sisa-sisa tersebut mengalami dekomposisi oleh bakteri. Selama jutaan tahun, tekanan dan panas dari lapisan batuan di atasnya mengubah sisa-sisa tersebut menjadi hidrokarbon, senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon yang menjadi komponen utama minyak bumi. Setelah terbentuk, minyak bumi tidak langsung berada di tempat yang mudah dijangkau. Ia harus bermigrasi melalui batuan berpori hingga terperangkap di bawah lapisan batuan impermeabel, membentuk reservoir minyak. Proses ini sangat penting karena reservoir ini adalah tempat di mana minyak dapat diekstraksi. Para geolog dan geofisikawan menggunakan berbagai metode untuk menemukan reservoir ini, termasuk survei seismik yang memanfaatkan gelombang suara untuk memetakan struktur bawah tanah. Setelah reservoir ditemukan, tahap berikutnya adalah produksi. Pengeboran sumur dilakukan untuk mengekstrak minyak bumi ke permukaan. Proses ini tidaklah sederhana dan memerlukan teknologi canggih serta investasi yang besar. Setelah minyak mentah berhasil diangkat, langkah selanjutnya adalah pengolahan. Minyak bumi adalah campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon dan untuk memanfaatkannya, ia harus dipisahkan menjadi fraksi-fraksi berdasarkan titik didihnya melalui proses yang dikenal sebagai penyulingan fraksional. Fraksi-fraksi ini termasuk bensin, kerosin, diesel, minyak bakar, dan aspal, yang semuanya memiliki kegunaan yang berbeda. Minyak bumi merupakan sumber energi utama dunia. Ia digunakan sebagai bahan bakar untuk transportasi, pembangkit listrik, dan pemanas. Selain itu, minyak bumi juga berfungsi sebagai bahan baku industri untuk memproduksi plastik, pupuk, obat-obatan, dan berbagai produk kimia lainnya. Tanpa minyak bumi, banyak aspek kehidupan modern akan terhambat, dari transportasi hingga produksi barang konsumen. Namun, di balik manfaatnya, minyak bumi juga memiliki dampak lingkungan yang serius. Proses eksplorasi, produksi, dan pengangkutan minyak bumi seringkali menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Tumpahan minyak di laut dapat menghancurkan ekosistem maritim dan mengancam kehidupan laut. Selain itu, pembakaran minyak bumi melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh karena itu, penting untuk mencari alternatif energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di sisi lain, kita memiliki minyak goreng yang merupakan lemak cair yang diekstrak dari tumbuhan atau hewan. Minyak goreng sangat penting dalam dunia kuliner, digunakan untuk memasak, menggoreng, menumis, dan memanggang makanan. Sumber minyak goreng sangat beragam, termasuk dari tumbuhan seperti kelapa sawit, kedelai, bunga matahari, dan zaitun, serta dari hewan seperti sapi atau babi. Proses pengolahan minyak goreng juga bervariasi, mulai dari pengepresan, ekstraksi dengan pelarut, hingga penyulingan untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan. Komposisi minyak goreng sebagian besar terdiri dari trigliserida, yaitu ester dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak ini dapat bervariasi dengan beberapa minyak yang kaya akan asam lemak jenuh, sementara yang lain kaya akan asam lemak tak jenuh. Pemilihan jenis minyak goreng yang tepat dapat mempengaruhi kesehatan. Misalnya, minyak goreng yang kaya akan asam lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung jika dikonsumsi secara berlebihan.
Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jenis minyak yang digunakan dalam memasak dan mengonsumsi makanan. Minyak goreng juga memiliki peran yang lebih luas dalam industri makanan. Ia digunakan dalam berbagai produk makanan olahan, dari snack hingga makanan siap saji. Ketersediaan minyak goreng yang beragam dan harganya yang relatif terjangkau membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun, penggunaan minyak goreng juga perlu diimbangi dengan kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan. Misalnya, minyak kelapa sawit yang banyak digunakan dalam industri makanan telah menjadi sorotan karena dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan dan habitat alami. Keduanya, minyak bumi dan minyak goreng, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Minyak bumi mendukung kemajuan industri dan mobilitas, sementara minyak goreng menjadi bagian integral dari pola makan sehari-hari. Namun, keduanya juga membawa tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks minyak bumi, tantangan terbesar adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, dalam konteks minyak goreng, tantangannya adalah bagaimana memproduksi dan mengonsumsinya dengan cara yang tidak merusak kesehatan dan lingkungan. Kesadaran akan dampak lingkungan dan kesehatan dari kedua jenis minyak ini semakin meningkat. Banyak orang kini lebih memilih untuk menggunakan minyak goreng yang lebih sehat, seperti minyak zaitun atau minyak nabati yang kaya akan asam lemak tak jenuh. Di sisi lain, industri energi juga mulai beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga angin, matahari, dan bioenergi untuk mengurangi emisi karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu memahami tidak hanya manfaat, tetapi juga risiko yang terkait dengan penggunaan minyak bumi dan minyak goreng. Dengan pengetahuan yang baik, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijak, baik dalam hal kesehatan maupun keberlanjutan lingkungan. Ini juga mencakup dukungan terhadap kebijakan dan praktik yang mendorong penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedua jenis minyak ini, meskipun berbeda, menunjukkan betapa pentingnya sumber daya alam dalam kehidupan manusia. Minyak bumi menjadi simbol kemajuan industri dan teknologi, sementara minyak goreng menjadi simbol tradisi kuliner dan pola makan. Namun, keduanya juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan kesehatan. Dengan memahami lebih dalam tentang minyak bumi dan minyak goreng, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana pilihan yang kita buat dalam mengonsumsi dan menggunakan sumber daya dapat memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam cara kita menggunakan minyak, baik itu minyak bumi maupun minyak goreng. Kita harus berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan, sehingga generasi mendatang dapat menikmati manfaat dari sumber daya yang sama tanpa mengorbankan kesehatan planet kita.